Oke, beberapa dari kalian mungkin tidak asing lagi dengan nama IKN. Apalagi sebagai ibu kota baru. IKN memiliki dampak yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Mari kita simak videonya sampai akhir. Terima kasih. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. IKN bukan hanya sebagai inti pemerintahan, melainkan sebagai pusat pemerataan, pembangunan, dan perekonomian saat ini, di mana kepadatan penduduk yang memaksa relokasi pembangunan ibu kota yang baru, serta membuka peluang investasi dari berbagai sektor asing, dan sebagai kota pertama yang mengusungkan kota Smart Green City, serta memanfaatkan teknologi cerdas dan mengedepankan energi terbarukan dalam mencapai net zero emission atau NZE. Benar begitu? Di tengah bentangan alam Kalimantan yang asri, Indonesia memulai langkah besar untuk masa depan. Sebuah kota baru, ibu kota negara Nusantara. Tantangan dalam awal proyek pembangunan ibu kota negara yang baru telah menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Proyek pembuatan IKN sendiri sebenarnya telah diusung oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Ir Soekarno, dan direalisasikan oleh presiden ketujuh kita pada masa jabatan terakhirnya, yaitu Bapak Joko Widodo. Pembangunan IKN sendiri direncanakan sebagai kota New Smart Metropolis pada tingkat global yang disusun sebagai kota keberlanjutan di masa depan yang akan mendatang. Pembangunan ibu kota baru diadopsi dengan net zero emission. 2 tahun sudah. Semua bersinergi membangun kota baru, peradaban baru untuk masa depan yang lebih cerah. Benarkah proyek IKN saat ini sedang mangkrak? Apakah akan bernasib sama dengan proyek Hambalang untuk kedepannya? Beberapa video unggahan warganet memperlihatkan kondisi IKN yang tidak terawat, seperti semakin menjalar, beberapa bangunan yang belum terselesaikan, dan sekumpulan unggas mengotori taman IKN. Apakah video unggahan warganet sesuai terjadi dengan fakta? Pembangunan ibu kota negara Nusantara bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebuah langkah besar menuju kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Saat ini, proyek ini telah melebihi 40% progres, membawa dampak positif yang langsung terasa. Geliat ekonomi masyarakat setempat terlihat jelas, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan. Renovasi rumah dan perkembangan infrastruktur menjadi gejala positif dari keberlanjutan proyek ini. Meski demikian, kekhawatiran masyarakat adat dan pentingnya pelestarian budaya menjadi aspek yang tidak diabaikan. Proyek ini memberikan peluang besar untuk partisipasi masyarakat lokal dalam sektor infrastruktur, pelayanan, pendidikan tinggi, hingga industri digital. Pelibatan ini memerlukan upaya edukasi, inisiatif berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan yang bijak agar masyarakat lokal tidak hanya merasakan kemajuan ekonomi tetapi juga merasakan dampak positif bagi budaya dan lingkungannya. Adapun temuan beberapa masalah perihal pembangunan IKN ini, diantaranya adalah peninggalan termasuk warisan dari nenek moyang kami, dan itu yang merupakan aset kami yang terbesar buat kami, karena kemana lagi, karena tanah ini sumber kehidupan kami. Yang semakin hari habitatnya semakin merosot, itu tantangan terberatnya. Karena pertambahan penduduk, kemudian pembangunan infrastruktur itu pasti akan mengurangi satu kawasan di mana keberadaan habitat juga. Itu.
beberapa solusi yang mungkin dapat diterapkan ke dalam masa depan Ibu Kota Nusantara. Yang pertama itu adalah perlu pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan juga partisipatif. Yang kedua, menjaga hubungan antara pembangunan fisik dan juga pelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Yang keempat adalah pastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek. Dan yang kelima, yang terakhir adalah membangun SDM supaya IKN tidak hanya lestari tetapi juga efektif untuk bagi kalangan semua. Oke, kita masuk ke sesi penutupan. Pembangunan IKN adalah taruhan besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Jika dikelola dengan baik, maka pembangunan IKN akan menjadi sebuah katalisator baru sebuah kemajuan bangsa Indonesia ini sendiri. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, maka ini akan menjadi sebuah beban baru untuk negara ini. Oleh karena itu, seluruh sinergi setempat harus dimanfaatkan dengan secara efektif untuk masa depan pemerintahan yang baru, modern, adil, dan berkelanjutan. Sebagai kota berkelanjutan, kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara dihasilkan oleh sumber energi hijau yang ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami dari G-Wonders. Kembali ke studio. Stay safe and take care. Dan jangan lupa like, comment, dan subrek. Dan tunggu video-video kami selanjutnya ya guys. Dadah!